Kayaknya belum ada ya Kak Arinya. Oke, kita beralih ke siapa ya? Ada Kak Ananda Putri. Halo Kak Ananda Putri. Selamat pagi. Yuk on cam dulu ya Halo sebentar. Kak, sebentar Kak. Oke. Ini kita sambil nungguin Kak Ananda Putrinya nih. Udah on cam? Oke. Halo Kak Ananda Putri. Soalnya ini menggunakan HP, jadi Oke, nggak apa-apa. Gimana nih pagi ini? Semangat nggak Teh? semangat. Harus dong. Kan sekarang tuh kita mau dapetin informasi gitu tentang beasiswa ini. Gimana kira-kira dari Teh Ananda Putrinya? Mungkin kalau misalkan untuk mengetahui informasi tentang beasiswa ya Kak, tentunya semangat sih. Apalagi kan saya baru pertama kali tahu akan ini gitu. Jadi ya suatu hal yang menurut saya sangat penting gitu. Jadi pastinya semangat banget kan ya? Iya. Kira-kira Teh Ananda Putri udah tahu belum sih pematerinya kita sih bakal ada siapa aja? Belum tahu tak Kak. Oke, nggak apa-apa. Daripada kita berlama-lama lagi, mending dimulai aja ya, teman-teman semua. Teh Ananda Putri, makasih banyak udah bisa ngobrol sama aku. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. See you, Teh Ananda Putri. Makasih. Nah, oke teman-teman semua. Karena waktu telah menunjukkan, mari kita mulai aja. Sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkatnya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara Info Session Bintang Beasiswa Glow and Lovely dan Hosizora Foundation 2023 ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Halo Arunian dan para peserta kegiatan Info Session Bintang Beasiswa Glow and Lovely dan Hosizora Foundation 2023. Masih pagi nih, gimana paginya kali ini? Pada sehat kan semuanya? Tentunya harus sehat banget karena hari ini bakal dapat informasi yang nggak kalah penting. Dan sebelumnya aku mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran bagi teman-teman yang merayakannya. Aku mau minta reaction nih dari teman-teman semua. Reaction terbaik atau boleh teman-teman kasih emoticon terbaik di kolom komentar. Aku mau lihat-lihat dulu ya emoticon terbaik dari teman-teman. Yuk kirim. Boleh kasih reactionnya. Mana nih masih belum ada. Wih keren. Ada emot love juga, ada tepuk tangan juga, ada bukan tepuk tangan, say hey mungkin itu ya. Nah, mantap nih semuanya pada semangat untuk mendapatkan informasi-informasi tentang beasiswa dari Glow and Lovely juga Hosizora Foundation. Mantap nih teman-teman, pada semangat banget kelihatannya. Oke. Karena
pada semangat banget teman-teman semua yang ada di sini. Sebelumnya aku mau sedikit spill gitu ya, kalau bahasa TikToknya tuh spill gitu tentang kegiatan ini. Nah, teman-teman, Glow and Lovely Bintang Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan untuk perempuan Indonesia lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri atau di PTN nih, memiliki gagasan untuk berkontribusi di masyarakat, bermotivasi tinggi, dan berprestasi namun memiliki keterbatasan finansial. Nah, teman-teman, pastinya beasiswa ini diselenggarakan oleh Glow and Lovely dan Hoshizora Foundation yang berkolaborasi dengan komunitas Arunika Mengabdi dengan didukung oleh SMK Negeri 5 Pangalengan, OSIS SMA Negeri 2 Bandung, OSIS SMA Negeri 1 Soreang, SMA Bina Muda Cicalengka, OSIS SMA Negeri 1 Ciparai, Instagram dengan akun @IG Cicalengka, OSIS SMA Negeri Cimanggung, SMA Karya Pembangunan, OSIS SMA Negeri 1 Bale Endah, dan yang terakhir ada pula dari SMA Negeri 1 Nagreg. Terima kasih banyak karena telah menjadi media partner dari kegiatan ini. Banyak banget ya media partnernya, teman-teman. Makasih banyak. Nah, teman-teman, tanpa ada basa-basi lagi nih, kita langsung aja yuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Komunitas Arunika Mengabdi. Sebelumnya, izin Kang, apakah sudah berada di dalam room? Sudah, Teh. Oke, baiklah, kepada Kang Muhammad Ilham Fadlur Rahman, dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, pemateri info session Glow and Lovely Bintang Beasiswa 2023, yang saya hormati kawan-kawan pengurus komunitas Arunika Mengabdi, dan yang saya hormati peserta info session dari berbagai sekolah di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadri wa yasri amri wa kamil lisani yafqahu qawli. Syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul di kegiatan dari kesempatan kali ini, yang mana semoga teman-teman semuanya bisa sehat walafiat mengikuti kegiatannya sampai selesai. Juga tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, saya ingin memulai ini dengan ucapan dari salah satu pahlawan perintis pendidikan bagi perempuan, yaitu Dewi Sartika. Beliau berkata bahwa hanya dengan pendidikan kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa. Suatu ucapan yang bermakna besar yang diucapkan oleh satu dari sedikit perempuan di abad ke-19 yang menjadi api penyemangat bangkitnya kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam dunia pendidikan, dan juga menjadi tonggak kesadaran bahwa perempuan itu adalah memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi makhluk Tuhan yang unggul dan juga sebaik-baiknya. Yang mana salah satunya lewat kesetaraan akses untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Dan pendidikan ini bagi perempuan ada hal yang sangat penting. Karena dari perempuanlah penerus-penerus peradaban yang unggul dan dididik dan dilahirkan. Bahkan di salah satu bait syair dalam bahasa Arab sampai dikatakan bahwa al-ummu madrasatul ula iza adadtaha adadta sya'ban thayyibal arab. Artinya ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, yang mana jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau dengan persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Yang mana tentu tugas ini tidak bisa berjalan dengan mudah. Bahkan berdasarkan data dari Dukcapil, hanya sekitar 6% dari total penduduk Indonesia yang bisa berkuliah. Yang mana ini langkah suatu hal yang sangat miris begitu ya. Dan tentunya perlu kita selesaikan dengan bersama-sama. Salah satunya lewat kegiatan info session beasiswa Glow and Lovely tahun 2023 ini. Yang mana diselenggarakan oleh Glow and Lovely dan Hoshizora Foundation bersama komunitas Arunika Mengabdi. Kawan-kawan, hari ini telah bergabung lebih dari 150 pendaftar info session yang sangat antusias untuk mengajar mimpinya berkuliah, dan semoga bisa mendapatkan hasil terbaik
dan juga dimudahkan dalam setiap prosesnya. Mungkin izinkan saya untuk menutup sambutan ini dengan kutipan dari salah satu pahlawan paling cemerlang, yaitu Raden Ajeng Kartini. Beliau berkata bahwa banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Lewat ikhtiar kita hari ini, semoga dapat menjadi langkah bagi kita untuk sungguh-sungguh menjadi seorang yang lebih berdaya, lebih terdidik, dan juga menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan ketidaktepatan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Komunitas Arunika Mengabdi, Kang Muhammad Ilham Fadlur Rahman yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu merupakan acara yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi pematerian yang akan dipandu oleh Teh Junizar Sakwila Akbar. Dan beliau merupakan mahasiswa di Politeknik STIA LAN Bandung dengan program studi Administrasi Pembangunan Negara. Nah, teman-teman, fun fact-nya, beliau ini diterima di 4 kampus. Aku kasih tahu aja ya, 4 kampus yang menerima Teh Junizar ini. Yang pertama, beliau diterima dengan jalur beasiswa raport Jababeka Presiden University jurusan Accounting. Yang kedua ada SPAN PTKIN di Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi Prodi Hukum Keluarga Islam. Yang ketiga ada jalur raport Politeknik STIA LAN Bandung D4 Prodi Administrasi Pembangunan Negara. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada juga jalur UTBK SBMPTN Universitas Pajajaran dengan Prodi Sastra Indonesia. Keren banget kan teman-teman semua? Dan perlu teman-teman ketahui dan pahami. Jadi yang gak kalah kerennya tuh ada lagi nih teman-teman pemateri-pematerinya yang nanti bakal langsung dikenalin sama Teh Junizar ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa hari ini tuh orang-orangnya keren-keren banget gak sih? Jadi untuk teman-teman semua jangan sampai di skip, jangan sampai udahlah nggak apa-apa biarin aja, jangan. Teman-teman harus dengerin dari awal sampai akhir karena bukan hanya orang-orangnya yang keren, tapi pengalaman-pengalaman mereka juga yang nggak kalah menarik untuk dijadikan motivasi teman-teman. Nah, hebat banget kan teman-teman Teh Junizar ini. Sebelumnya aku mau ngobrol dulu nih sama Teh Junizar. Halo Teh Juni, apakah sudah ada di room? Halo Teh Vera, suaraku udah terdengar? Sudah Teh, alhamdulillah aman-aman. Gimana sehat Teh Juni? Alhamdulillah sehat. Gimana Teh Vera kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Teh. Minal aizin wal faizin ya Teh Vera. Oh iya, minal aizin wal faizin juga Teh Juni. Iya. Lagi sibuk apa nih sekarang Teh? Lagi sibuk. Kebetulan kampusku ini agak terlambat ya untuk UTS-nya. Kan kampus lain tuh udah gitu lah UTS-nya. Nah, kebetulan kampus aku ini UTS-nya baru tanggal 2 nanti. Jadi aku masih sibuk persiapan UTS. Oke, berarti baru mau UTS ya Teh Juni ya? Iya benar, baru mau UTS. Ya udah deh, semangat intinya untuk menghadapi UTS di minggu depan gitu ya. Iya, siap. Terima kasih Teh Vera. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut, ini dia moderator kami, Teh Junizar Sakwila Akbar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Teh Vera. Saya Junizar, selaku moderator yang akan memandu kegiatan sharing session beasiswa pada hari ini. Nah, teman-teman gimana nih? Apa kabarnya semuanya? Kelihatannya pada semangat-semangat semua ya. Nah, semoga teman-teman juga sehat selalu dan bisa mendengarkan sharing session ini sampai akhir. Nah, kelihatan banget nih muka-muka yang punya semangat tinggi untuk melanjutkan belajar, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, sebelum kita masuk ke materian, sedikit gambaran tentang beasiswa ini gitu ya, biar kita ada gambaran nih kira-kira sebelum nanti dijelasin lebih lengkap sama teman-teman pemateri. Nah, beasiswa ini itu, mohon maaf, zaman dahulu itu ya, seperti yang kita ketahui bersama, kita belajar sejarah bersama bahwa zaman dahulu berpuluh-puluh tahun ke belakang,
pendidikan itu apalagi bagi wanita itu sangat-sangat sulit gitu ya untuk bisa bersekolah itu sangat-sangat sulit. Bahkan untuk ke perguruan tinggi itu sangat sulit gitu. Pendidikan biasa pun sulit, apalagi pendidikan yang lebih tinggi gitu. Nah, namun dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita semua ada shifting paradigm, ada pergeseran paradigma bahwa perempuan itu bukan cuma harus di dapur saja, namun bisa bersekolah tinggi. Mau sampai kapanpun, mau dimanapun, perempuan bisa bersekolah tinggi saat ini gitu. Nah, maka dari itu gitu, Glow and Lovely dan Hoshizora Foundation mengadakan yang namanya beasiswa untuk teman-teman wanita yang hebat ini untuk bisa membantu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan sejalan juga dengan visi misi Arunika Mengabdi untuk membantu penyetaraan akses menuju pendidikan tinggi dan pemberdayaan anak muda. Kayak gitu, teman-teman. Nah, pada kesempatan sharing session kali ini, kita bakalan ditemenin sama narasumber yang wah, keren banget nih mereka ini. Dan mereka juga adalah penerima beasiswa Glow and Lovely dari batch-batch sebelumnya gitu. Kira-kira ada siapa aja ya? Nih, bakalan aku kenalin. Tak kenal maka, ya kenalan dong. Ini bakalan aku sedikit perkenalan dari beberapa materi yang bakalan ngasih kita ilmu, istilahnya seperti itu. Yang pertama ada Kak Enli, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai penerima beasiswa Glow and Lovely batch ketiga, penerima beasiswa Japan Student Service Organization dalam Summer Exchange di Hiroshima University, Jepang, tahun 2022, dan beasiswa pertukaran pemuda Indonesia ke Singapura tahun 2019. Nah, Kak Endle ini bukan cuma banyak dapat beasiswa doang, tapi beliau juga keren dan aktif di kampusnya, yaitu sebagai Ketua BEM Kema Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada Kawila Fitria Maulani, mahasiswa Universitas Pajajaran, sebagai penerima beasiswa Glow and Lovely batch kelima, juga sebagai Wakil Kepala Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BEM Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran tahun 2023. Selanjutnya ada Kamita Puspita sebagai penerima beasiswa Glow and Lovely batch ketiga dan beasiswa Jabar Future Leader Scholarship tahun 2021 yang kini sedang menjalani kegiatan sebagai guru privat. Yang keempat, selanjutnya ada Kak Zahra sebagai penerima beasiswa Glow and Lovely batch kelima, serta menjadi mahasiswa berprestasi Politeknik Negeri Bandung tahun 2022. Dan yang terakhir, nggak kalah keren juga, yaitu ada Kak Salwa Nabila sebagai penerima beasiswa Glow and Lovely batch kelima, Duta Hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2022, yang kini kesibukannya sedang menjadi guru TK. Nah, untuk kakak-kakak semua, apakah sudah pada ada di ruangan? Oh, udah ada, Kak. Aku udah. Udah. Gimana nih sebelumnya pada kakak, kabarnya gimana nih? Baik, Alhamdulillah. Kakaknya sendiri gimana nih, Kak? Alhamdulillah baik juga, Kak. Semoga kita di sini bisa dapat info-info yang wow, dari pemateri yang hebat juga. Dan gak sabar juga nggak sih teman-teman semuanya nih, kelihatan udah pada nggak sabar banget pengen dengerin gimana sih beasiswa ini tuh, gimana cara daftar dan lain-lain sebagainya gitu ya. Oke nih, jadi untuk nggak perlu menunggu lama lagi dan untuk mengefektifkan waktu untuk kakak-kakak, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Makasih banyak untuk Kak Yunifare atas kesempatannya dan juga kepada Arunika ya atas kesempatannya. Nah, halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat hari Jumat. Nah, sebelumnya makasih banyak nih buat teman-teman semuanya yang udah antusias nih buat ikutan acara ini untuk sharing-sharing ya sama kita mengenai beasiswa di Glow and Lovely ini. Mungkin untuk pemaparannya boleh di-share screen, Kak? Nah, oke. Mungkin udah kelihatan ya di teman-teman semuanya juga. Oke, boleh di next, Kak. Oke.
Nah, jadi sebelum kita sharing-sharing nih mengenai Glow and Lovely Bintang Beasiswa, kita bakal kenalan dulu nih teman-teman sama Hoshizura Foundation yang merupakan penyelenggara ya dari beasiswa ini. Jadi Hoshizura Foundation ini adalah organisasi non-profit atau non-pemerintah di Yogyakarta yang memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak Indonesia melalui bantuan finansial dan kelas-kelas pengembangan. Boleh nih, next Kak. Nah, sesuai dengan slogannya ya dari Hoshizura Foundation ini, jadi for the children, for a better world. Jadi memberikan kesempatan bagi anak-anak agar dunia ini bisa lebih bagus, lebih baik dari pendidikan. Boleh di next, Kak. Nah, tapi teman-teman tahu gak sih kalau misalnya salah satu contoh nih dari profesi manajer perempuan. Nah, 28,60% manajer perempuan di Indonesia ini berasal dari jenjang pendidikan yang tinggi gitu. Jadi ini tuh menunjukkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya perempuan ini semakin tinggi pendidikannya, maka kemungkinan mereka dan kesempatannya itu untuk karir dan kontribusi kepada masyarakatnya itu bisa lebih tinggi gitu, termasuk untuk mensejahterakan diri gitu. Nah, tapi hanya 13,51% perempuan di Indonesia yang menempuh pendidikan SMA dan melanjutkan kuliah di perkotaan. Bahkan di daerah pedesaan itu hanya mencapai 5-57% dari perempuan di sana. Nah, oleh karena itu, Hoshizura Foundation bersama Glow and Lovely ini memberikan program nih namanya Glow and Lovely Kelas Berbagi Cerah. Nah, Kelas Berbagi Cerah ini merupakan program, isinya itu ada beasiswa, ada panduan karir, ada kursus online gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan dan anak-anak di Indonesia ini dapat meraih mimpinya, cita-citanya gitu. Atau enggak bisa juga untuk meningkatkan value dirinya gitu melalui Glow and Lovely Kelas Berbagi Cerah. Nah, tadi kan ada beasiswa juga ya di Glow and Lovely Berbagi Cerah ini. Nah, beasiswanya itu namanya ada Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Nah, apa sih Glow and Lovely Bintang Beasiswa ini? Mungkin teman-teman ada yang udah tahu? Boleh reaction-nya. Mungkin kalau misalnya udah tahu, boleh reaction. Nah, mungkin teman-teman belum familiar ya, atau misalnya masih malu-malu nih untuk menjelaskan. Boleh di next, Kak. Nah, belum nih katanya. Oh iya, belum. Jadi, kita akan sharing-sharing nih di sini untuk menjelaskan nih apa sih Glow and Lovely Bintang Beasiswa ini agar teman-teman tahu gitu dan dapat mendaftar tentunya. Nah, jadi Glow and Lovely Bintang Beasiswa ini merupakan beasiswa untuk seluruh perempuan muda di Indonesia. Nah, jadi program ini memberikan kesempatan bagi perempuan-perempuan untuk menggapai mimpinya gitu dan memberikan motivasi yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di sini itu konteks itu perguruan tinggi ya teman-teman. Nah, pada tahun 2023 ini program beasiswa Glow and Lovely ini dibuka untuk 75 orang penerima di seluruh Indonesia. Nah, jadi selain bantuan secara material, dan juga akan diberikan pengembangan diri selama 4 tahun. Nah, pada tahun 2023 ini, Glow and Lovely ini merambah ya ke area-area timur di Indonesia, karena sebelumnya itu belum bisa ya teman-teman dari area timur. Nah, tentunya teman-teman di sini juga dapat mendaftar ya di sini di beasiswa Glow and Lovely ini. Nah, benefit apa aja sih yang dapat teman-teman dapat nih kalau misalnya jadi penerima beasiswa Glow and Lovely gitu. Nah, teman-teman ini nanti bakal mendapatkan bantuan biaya pendidikan sejumlah 17.500.000. Nah, yang akan disalurkan setiap awal semester ganjil. Jadi setiap tahunnya selama 4 tahun teman-teman akan diberikan bantuan biaya nih untuk kebutuhan akademik dan kemahasiswaan, misalnya untuk membayar biaya semesteran, untuk membayar biaya-biaya penunjang pendidikan. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan bantuan beasiswa ini gitu. Dan sejumlah 17.500.000. Nah, selain itu, teman-teman juga di awal perkuliahan akan dikirimkan laptop nih sama Glow and Lovely dan Hoshizura Foundation. Oke, boleh di next. Nah, gak hanya secara material ya teman-teman juga nanti akan mendapatkan bimbingan gitu, pendampingan atau capacity building selama 4 tahun di perkuliahan. Nah, biasanya itu capacity building itu dilakukan di akhir tahun, benar gak Kak?
Nah, katanya biasanya di tiap tahun di akhir tahun teman-teman akan mendapatkan capacity building. Apa sih capacity building tuh nanti? Jadi teman-teman tuh bakal sharing-sharing juga nih sama kakak-kakak yang gak kalah keren. Misal kakak-kakak yang udah memberikan kontribusi banyak kepada masyarakat. Saya juga kelas-kelas pengembangan diri dan teman-teman akan mendapatkan di capacity building. Nah, capacity building ini disesuaikan dengan kurikulum dari Zero Foundation nih teman-teman, yang tentunya akan mendukung prestasi di perkuliahan dari teman-teman dan persiapan ke dunia karir, dunia profesional ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga tentunya akan berkolaborasi, akan terkoneksi sama perempuan-perempuan muda yang keren-keren di Indonesia. Jadi teman-teman ini akan memiliki koneksi belajar yang baik nih di Zora Foundation, di Glow and Lovely bintang beasiswa ini, dan juga teman-teman akan lebih berkembang ya tentunya dirinya karena berkoneksi dengan perempuan-perempuan yang hebat di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kriteria untuk penerima beasiswa itu apa sih? Kayak gimana sih? Kayak gimana sih caranya biar aku bisa daftar gitu kan? Nah, jadi untuk beasiswa ini ditujukan kepada siswi kelas 12 SMA atau SMK atau SMA atau mungkin sekolah-sekolah sederajat lainnya selama 3 tahun terakhir yang dapat mendaftar seleksi masuk PTN atau misalnya Politeknik Negeri atau PTAIN gitu. Jadi sama nih kayak sebenarnya kayak pendaftaran SNBT ya. Jadi angkatan 3 tahun terakhir ini bisa untuk mendaftar beasiswa ini gitu. Nah, teman-teman juga harus mendaftar ke PTN atau Politeknik Negeri itu mungkin PTAIN gitu melalui SNBP dan SNBT sekarang ini jalurnya ya. Nah, jadi untuk jalur mandiri itu belum bisa teman-teman untuk mendaftar ke beasiswa Glow and Lovely ini. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus memiliki potensi akademik. Nah, potensi akademik ini bisa dibuktikan misal dengan piagam prestasi atau mungkin misalnya teman-teman mempunyai pengalaman akademik gitu. Nah, teman-teman bisa buktikan melalui itu. Nah, selanjutnya teman-teman juga yang memiliki rencana studi di PTN gitu dan lainnya itu boleh mendaftar di Glow and Lovely dan memiliki gagasan nih teman-teman juga. Selain memiliki rencana studi, teman-teman juga harus mempunyai gagasan. Jadi kontribusi untuk masyarakatnya apa sih yang bakal teman-teman bawain gitu. Nah, yang selanjutnya, teman-teman ini harus berkomitmen menyelesaikan studi di perguruan tingginya maksimal 8 semester, berarti 4 tahun ya, dan tidak menikah selama menerima beasiswa tersebut. Gitu. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, kayak kapan sih pendaftarannya, gimana aja sih alurnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan timeline-nya nih untuk beasiswa Glow and Lovely bintang beasiswa di tahun 2023. Nah, yang pertama ada pendaftaran dan pengumpulan berkas online. Nah, itu jenjang waktunya itu dari 20 Februari sampai 8 Mei nanti. Jadi teman-teman masih bisa daftar, masih banyak nih waktunya, sekitar seminggu lebih lagi ya untuk pendaftaran dan pengumpulan berkas online-nya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mendaftar dan mengumpulkan berkas secara online, teman-teman akan diseleksi nih berkas-berkasnya. Apakah teman-teman berhak untuk mendapatkan beasiswa ini atau enggak gitu melalui berkas. Itu waktunya sekitar Mei sampai Juni 2023. Lalu nanti akan ada pengumumannya dari seleksinya. Dan teman-teman yang lolos seleksi berkas akan lanjut seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini pada tahun 2023 ini dilaksanakannya sekitar bulan Juni sampai Juli nih teman-teman. Lalu setelah teman-teman lolos nih seleksi wawancara, akan dilanjutkan seleksi home visit. Jadi visit keadaan rumahnya gitu. Nah, itu dilakukannya di waktu Juli sampai Agustus 2023. Nah, setelah teman-teman lolos nih seleksi berkas, seleksi wawancara, seleksi home visit, nah baru nanti akan ada pengumuman penerima beasiswa yang 75 orang ini siapa aja gitu, di bulan Agustus tahun 2023. Dan mungkin alur-alur pendaftaran ini bakal dijelasin lebih lanjut ya sama kakak-kakak yang lainnya. Boleh dilanjut ya, Kak?
Nah, mungkin karena ada kendala, jadi boleh dilanjut sama aku dulu aja. Nah, selanjutnya, pendaftarannya ini, tadi teman-teman kan mungkin bingung ya, pendaftaran itu di mana sih? Kayak pendaftaran online itu di mana sih kita dapat mengaksesnya? Nah, jadi teman-teman ini dapat mengakses link untuk pendaftaran ini dengan mudah. Jadi teman-teman bisa klik aja nih di handphone atau misalnya di gawai teman-teman kalian, teman-teman di webnya itu https www.kelasberbagicerah.com. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya di tampilannya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya udah masuk ke webnya tersebut, teman-teman bakal klik opsi beasiswa. Nah, lalu akan teman-teman diharuskan untuk sign up, mendaftar, mengisi form online di laman tersebut. Nah, setelah secara simpel teman-teman sign up, nanti teman-teman akan mendapatkan email tuh yang isinya itu adalah panduan untuk langkah-langkah selanjutnya seperti kelengkapan berkas dan lain-lain gitu. Oke, nah tadi proses seleksinya ini sudah disebutkan ya di awal di timeline. Jadi yang pertama ada seleksi berkas, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada seleksi home visit. Nah, lalu setelah itu pengumuman. Nah, setiap peserta yang dinyatakan lulus ini akan menerima konfirmasi bisa melalui SMS atau email atau WhatsApp itu dari Hosizora Foundation. Nah, kalau misalnya zaman aku sendiri waktu itu dari pengumuman itu dari email ya. Kalau misalnya pengumuman akhirnya itu baru di webnya. Kalau misalnya di tahun 2021 gitu. Nah, untuk prosesnya itu apa aja sih? Yang pertama ada proses administrasi. Nah, proses administrasi ini dilakukan di timeline yang tadi udah disebutin ya, sekitar bulan pendaftarannya itu dari Februari sampai Mei, lalu diprosesnya sekitar Mei sampai Juni gitu. Lalu apa aja sih yang harus disiapin gitu? Nah, yang harus disiapkan tentunya berkas-berkas teman-teman nih, yang harus disiapkan di sini. Misalnya berkasnya itu ada scan-scan berkas seperti pas foto ukuran terbaru, lalu juga surat keterangan penghasilan atau slip gaji orang tua, lalu juga penghasilan dari kelurahan itu kalau misalnya orang tuanya nggak punya slip gaji gitu. Terus setelah itu melampirkan seperti kalau misalnya teman-teman punya seperti kartu Indonesia Pintar atau misalnya surat keterangan tidak mampu, nah itu bisa teman-teman tampilkan juga. Setelah itu teman-teman juga yang harus menyiapkan kartu keluarga gitu. Terus juga selain kartu keluarga ada rekening listrik terbaru, lalu juga surat keterangan penggunaan listrik gitu, dan juga pajak bangunan. Nah mungkin orang tua teman-teman lebih tahu ya mengenai berkas-berkas tersebut. Gitu. Lalu juga teman-teman harus melampirkan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 teman-teman di SMA gitu. Nah, setelah itu juga teman-teman kalau misalnya punya, boleh nih melampirkan piagam berprestasi baik akademik maupun non-akademik selama 3 tahun terakhir di SMA. Gitu. Jadi teman-teman yang punya prestasi nih selama di SMA, aku pernah ikut lomba ini, aku pernah ikut lomba itu, boleh dilampirkan di pemberkasan ini gitu. Lalu juga teman-teman ini harus menyiapkan esai motivasi nih teman-teman, yang isinya itu mengenai cerita profesi yang teman-teman impikan gitu. Jadi aku punya cita-cita ini gitu, dan juga universitas yang teman-teman impikan. Dan lalu juga teman-teman harus menceritakan pengalaman teman-teman yang selama 3 tahun di SMA. Jadi ngapain aja sih kegiatan teman-teman selama SMA gitu. Lalu juga yang terakhir teman-teman harus menceritakan profesi yang diimpikan serta rencananya. Jadi untuk mencapai profesi yang teman-teman impikan, teman-teman ini bakal melewati langkah-langkah apa aja sih gitu. Nah, alur pada tahapan seleksi berkas ini, teman-teman tadi sudah dijelaskan juga ya di awal kalau misalnya harus sign up dulu registration di web kelas berbagi cerah. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan email dan teman-teman wajib mengisi form lanjutannya gitu. Nah, di email tersebut juga teman-teman harus menyertakan alamat email dan kontak pribadi yang terverifikasi itu. Jadi untuk kontak-kontak selanjutnya. Kalau misalnya tips and trick-nya mungkin boleh kakak yang lainnya ada tips and trick nih. Kalau misalnya dulu kakaknya kayak gimana gitu waktu daftar.
Boleh mungkin untuk selanjutnya dilanjut sama aku ya, karena di setelah slide ini ada penjelasan lebih detailnya. Boleh kepada moderator untuk melanjutkan. Nah, oke, nah di sini aku akan menjelaskan lebih detail mengenai proses administrasi yang sebelumnya udah dijelaskan sama Kak Wila nih. Tapi sebelumnya mohon maaf, aku izin off cam karena tadi ketika on cam sinyalnya jadi putus-putus dan kayak jedag-jedug gitu ketika aku on cam gitu ya. Oke, nah di sini ada timeline nih. Timeline administrasi ketika kalian akan mendaftar beasiswa bintang beasiswa Glow and Lovely ini. Nah, di sini bisa kita lihat yang warna pink ini tuh adalah waktu di mana kalian bisa mendaftar diri. Namun, karena adanya sedikit perpanjangan waktu, maka perpanjangan waktunya akan ditambah sampai di bulan Mei. Dilanjutkan dengan seleksi berkas. Lalu di sini yang merah nih, pas bulan Maret kemarin, tentunya di sini adik-adik mungkin ada yang sudah keterima pengumuman SNBP. Lalu dilanjut oleh bulan Juni, ada seleksi interview atau wawancara secara online. Di sini juga di bulan Juni ada pengumuman SNBT. Lalu di bulan Juli ada seleksi home visit yang telah dijelaskan. Lalu di bulan Agustus ada pengumuman penerima beasiswa. Dan yang terakhir di bulan September akan ada inaugurasi atau di mana teman-teman semua yang telah berhasil menerima beasiswa Glow and Lovely akan berkumpul di satu tempat dan akan melakukan kayak proses penerimaan gitu bersama-sama 75 orang kayak gitu. Nah, boleh dilanjut slide-nya. Nah, tadi melanjutkan dari penjelasan Kak Wila nih. Berkas apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam proses administrasi? Yang pertama ini tentunya ada alamat email yang terverifikasi. Jadi emailnya tuh harus udah nyambung sama nomor kalian dan harus emang bener email yang asli gitu, jangan yang fake-fake kayak gitu. Lalu yang selanjutnya ada kontak yang bisa dihubungi. Nah, jadi di sini juga jangan ngasih kontak orang, jangan ngasih kontak tukang pijat, jangan, harus kontak sendiri. Lalu ada juga scan berkas yang diperlukan, kayak tadi ya yang dijelasin Kak Wila, kayak berkas pembayaran pajak bumi dan bangunan, berkas pajak pembayaran PLN, kayak gitu, itu di-scan. Lalu ada pas foto terbaru, ini udah ngerti ya, dan paling ukurannya 3x4 seperti biasa. Lalu ada esai motivasi. Di sini kalian bikin esai tentang motivasi kalian apa sih pengen lanjut kuliah misalnya. Lalu ini juga sepertinya sudah ya alamat email. Boleh dilanjut slide-nya. Oke, sekarang kita langsung aja ya masuk ke tata cara pendaftarannya. Nih buat teman-teman yang udah nanya di kolom chat, kayaknya antusiasnya sangat bagus, sangat tinggi. Nanti di akhir kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, di sini kalian bisa masuk nih ke web yang kelasberbagicerah.com yang sudah dikasih di sebelumnya. Nah, langsung akan muncul tampilan web seperti ini. Langsung kalian bisa pencet daftar di sini. Boleh di next. Nah, langsung juga akan muncul lagi tampilan seperti ini. Kalian juga klik daftar di sini. Next. Slide-nya. Nah, selanjutnya di sini kalian harus masuk dengan memiliki akun gitu. Nah, di sini yang diperlukan bisa daftar dengan Google atau kalian mengisi
form yang sudah disediakan. Nih, di sini ada alamat email, nomor ponsel, tanggal lahir. Kalian tinggal isi sesuai dengan data diri kalian. Tetapi kalau ingin lebih cepat, kalian bisa langsung daftar dengan Google. Oke, next. Nah, ketika kalian berhasil daftar gitu dari tadi form atau kalian daftar dengan Google, maka akan langsung muncul email notifikasi dari pihak Wasizora Foundation berupa pengumuman gitu kalau kalian berhasil membuat akun di Bintang Beasiswa Glow and Lovely. Boleh di next. Nah, di sini kalian juga akan mendapatkan arahan-arahan dari pihak Wasizora. Nah, kalau di sini itu sebagai contoh aja gitu, nanti ketika kalian pada kenyataannya mendapatkan instruksi ini, maka diikuti. Tetapi karena ini sebagai contoh saja, kalian bisa mengikuti instruksi sesuai dengan pesan yang diarahkan di emailnya. Kayak gitu. Next. Nah, di sini setelah kita mendapatkan email, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, melakukan verifikasi email. Dan pendaftar hanya bisa daftar dengan menggunakan satu email. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Daftar dengan email baru. Kenapa gak dapet? Daftar dengan email baru. Nah, jangan. Tapi kalian hanya menggunakan satu email. Akan mendapatkan email dari pihak Wasizora. Yang kedua, mengisi link pendaftaran yang sudah diinstruksikan di email yang diberikan. Lalu jangan lupa mengupload berkas-berkas yang telah di-scan yang diperlukan. Lalu di sini juga jangan lupa untuk mengupload esai motivasi yang telah dibuat dengan maksimal 300 kata. Dan yang terakhir tentunya kalian harus memverifikasi nih pernyataan-pernyataan yang kalian isi di form itu adalah data yang benar. Jangan sampai itu adalah palsu gitu. Boleh di next. Nah, setelah itu di sini ada tips and trick. Ketika kalian mengisi seleksi berkas atau administrasi. Nih, untuk melancarkan proses pendaftaran, adik-adik bisa mengikuti tips di bawah ini. Yang pertama, login akun Google yang akan digunakan untuk mendaftar di browser HP atau laptop. Jangan lupa ya, hanya memakai satu akun. Yang kedua, jangan lupa menyiapkan semua berkas yang diperlukan sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran. Yang ketiga, menyusun esai dengan metode STAR, situation, task, action, dan result. Nah, di sini adik-adik bisalah menyusun esai motivasi dengan metode ini. Untuk lebih detailnya, adik-adik bisa searching gitu. Gimana sih cara menggunakan metode STAR ini di Google. Lalu yang keempat adalah menyiapkan esai yang sudah diketik di Word atau di Notes dengan serapih mungkin. Yang kelima, pelajari setiap alur seleksi dan siapkanlah dengan baik-baik. Jangan sampai, aku mah seadanya aja. Jangan kayak gitu, tapi harus mempersiapkan diri dengan baik karena pesaing kalian tuh lumayan banyak. Lalu yang keenam ada be yourself, karena setiap dari kalian memiliki diri yang unik dan kalian harus menunjukkan itu. Dan yang ketujuh, siapkan rencana yang matang terkait apa yang akan dilakukan ketika berkuliah dan kontribusi apa yang akan kalian berikan di masa depan. Dan yang terakhir, mengupload berkas yang telah dipersiapkan dengan nama file yang tertata. Jadi ketika kalian mau upload scan foto, scanan hasil scan pajak bumi dan bangunan, jangan lupa filenya itu diberi nama dari diri masing-masing kalian. Oke, boleh next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamita ya, mengenai proses wawancara. Iya, terima kasih Kak Zahra. Ya, tadi udah dijelasin tentang tahapan administrasi. Kalau boleh ditambahin lagi, proses administrasi itu kata kuncinya ikuti prosedur.
mau baca dan step by step gitu. Bahkan jadi ingat lagi ya teman-teman Gal gitu, waktu setiap step by stepnya itu kan membutuhkan waktu yang agak lama ya jedanya gitu, dari rangkaian administrasi ke wawancara, dan itu deg-degdugnya tuh masih ada sebelum kita nerima email gitu masuk. Bahkan kalau aku gitu berarti 3,5 tahun yang lalu gitu, udah lama banget. Harusnya diumumin tanggal sekian gitu proses administrasi itu, tapi telat nih. Dan aku nggak tahu tuh telat gitu pengumumannya. Aku udah di situ udah kayaknya nggak masuk deh, mungkin nggak masuk deh. Tapi ternyata beberapa hari kemudian ada notif masuk gitu, dan alhamdulillah. Jadi pendekatan kayak minta doa sama mama itu setelah kita daya upaya untuk ikuti prosedurnya, itu kita ngisi waktu luang tuh dengan tetap optimis, tetap positive thinking. Kenapa? Karena energi semesta tuh narik banget itu gitu. Jadi tetap berbaik sangka, ikutin step by step. Jadi kalau lihat mungkin banyak ya persyaratannya. No, ketika kita baca aja, ini nih mau baca aja, ini persyaratannya, siapin, just do it gitu. Ikuti prosedurnya, itu sih untuk kata kuncinya. Mungkin nanti juga next kesempatan bisa atau tanya-tanya tentang tips menulis esai kayak gimana. Nah, ini tentang wawancara ya. Jadi wawancara itu tadi setelah kita dinyatakan lolos seleksi administrasi, proses wawancara itu dilakukannya di mana sih? Nanti dikasih pemberitahuan, dilakukannya biasanya sesuai dengan domisili kita di Bandung ya. Nanti kita wawancaranya di sekitar Bandung juga, begitupun kota-kota yang lainnya gitu. Nah, calon peserta yang telah lulus tahap seleksi, berkas akan diundang datang ke tempat interview di waktu yang telah ditentukan, dan pelaksana program yaitu Asjora. Ya, dan kita bawa berkas. Waktu aku dulu itu kita bawa berkas print out-nya gitu. Untuk cross check juga gitu, untuk sekalian pemeriksaan berkas gitu. Terus yang kedua, calon peserta pelatihan diwajibkan hadir dalam proses seleksi wawancara di wilayah yang telah ditentukan. Ya, tadi waktu dan tempatnya ditentukan, kita diberi tahu tentang jadwalnya. Kemudian identitas diri dan resume ya tadi. Jadi pemberkasan yang sebelumnya udah kita upload pas registrasi kita bawa juga saat wawancara. Kemudian wawancara terhadap calon peserta beasiswa akan dilakukan menggunakan guideline yang telah ditentukan. Jika terdapat kendala teknis, ini teman-teman bisa baca yang poin dari 1 sampai 5 dapat dilakukan dengan media lain seperti telepon atau video call. Nah, jadi waktu kemarin online itu dilaksanakannya secara online. Nah, pas aku 3,5 tahun yang lalu itu wawancaranya offline gitu. Untuk sekarang kemungkinan besar offline juga gitu. Dan kalau untuk wawancara itu yang ditanyakan kebanyakan itu relevansi antara harapan kita, mimpi kita, terus kontribusi kita sebagai perempuan untuk dunia pendidikan seperti apa, mimpi kita seperti apa. Jadi yang digarisbawahi teman-teman untuk wawancara ini, kita harus paham sama konsep diri kita, apa yang kita mau gitu, apa mimpi kita, bagaimana langkah kita untuk mewujudkannya gitu. Ini kita harus paham sama diri kita gitu. Terus tips lainnya untuk wawancara itu jujur dan pembawaan tenang. Karena ketika kita menyampaikan apa yang memang sudah jadi inner kita gitu, menyampaikan harapan, mimpi, dan emang itu yang akan kita tuju, ya kita akan ngalir aja gitu wawancaranya. Jadi apa adanya, jujur dan tenang gitu. Ada rumusnya nih, ada 3 S.
smile and speak gitu. Lihat, senyum, dan bicara gitu, speak gitu. Tenang aja, wawancaranya seputar kebanyakan itu. Kalau database pasti ya teman-teman, tentang kita di mana, terus mau kemana kuliahnya, kenapa milih jurusan misalnya aku ilmu komunikasi, nah kenapa milih jurusan ilmu komunikasi gitu. Tapi yang tadi poin kedua itu banyaknya tentang peran kita sebagai perempuan di masyarakat, di pendidikan, seperti apa kontribusinya. Mimpi itu seputar itu. Kalau itu seputar wawancara sih, intinya hasil itu didapat dari seluruh rangkaian proses yang kita jalani dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Nah, kayak gitu itu dari aku tentang proses wawancara gitu. Boleh dilanjut ke yang lain, teman-teman? Oke, selanjutnya ada proses home visit nih. Jadi di sini itu ada proses wawancara dan proses home visit. Ketika wawancara itu, adik-adik sendiri yang akan berkomunikasi langsung dengan pihak Hoshizora. Tetapi di proses home visit ini, pihak Hoshizora akan mendatangi langsung rumah adik-adik untuk melihat secara langsung, meninjau keadaan keluarga adik-adik, keadaan rumah adik-adik secara langsung. Nah, home visit merupakan tahapan seleksi terakhir dengan cara mendatangi rumah calon adik bintang setelah calon adik bintang tersebut dinyatakan lolos seleksi berkas dan seleksi wawancara. Jadi di sini pihak Hoshizora itu akan mewawancarai keluarga adik-adik, bertanya-tanya tentang apa sih yang ingin dicapai sama orang tua terhadap anaknya, terus melihat-lihat keadaan rumahnya, seperti itu. Jadi ketika home visit ini, adik-adik cukup perlihatkan rumah adik-adik dan keluarga adik-adik. Jangan sampai ketika pihak Hoshizora sudah sampai di rumah adik-adik, tetapi keluarga adik-adiknya tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Dan di sini juga tips and tricks dari aku, mungkin adik-adik dan orang tua adik-adik itu bicaralah dengan jujur saja gitu tentang keadaan adik-adik di rumah. Dan orang tua pun secara naluri gitu, walaupun kita sebagai adik-adik yang pengen menerima beasiswa, tidak memberitahu orang tua tentang misalnya, mama nanti pas ada pihak Hoshizora harus gini. Nah, nggak usah kayak gitu. Tapi otomatis gitu orang tua juga nanti secara nalurinya akan menjawab dengan jujur tentang cita-cita atau capaian yang ingin anak-anaknya capai, kayak gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Andili ya. Oke, terima kasih Kak Zahra. Nah, ini tadi udah berbagai rangkaian dari proses seleksi gitu ya. Nah, selanjutnya itu akan dibahas lalu ketika memang teman-teman sudah diterima sebagai penerima beasiswa, apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan? Kayak gitu. Nah, yang pertama itu tuh seluruh penerima beasiswa akan menerima jumlah beasiswa yang sama dengan aturan waktu yang akan ditentukan oleh pelaksana Hoshizora Foundation. Lalu yang kedua, yang sebelumnya teman-teman itu sudah membayar uang kuliah tunggal atau UKT, nah itu tuh bisa dilakukan sistem reimburse. Nah maksudnya adalah tadi kan di kolom chat juga banyak nih teman-teman yang udah keterima di jalur SMBP gitu ya. Nah itu kan ada harus proses pembayaran UKT-nya. Nah lalu selanjutnya baru nih keluar pengumuman dari Hoshizora bahwa teman-teman itu diterima sebagai penerima beasiswanya. Nah, uang UKT yang sebelumnya teman-teman bayar itu tuh bisa di-reimburse oleh pihak beasiswa ini, kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga itu tuh ada capacity building. Nah, capacity building itu yang tadi udah dijelaskan sama kakak-kakak sebelumnya yang akan dilaksanakan selama 4 tahun, kayak gitu. Nah, capacity building ini akan disesuaikan sama kebutuhan dari teman-teman, kayak gitu. Jadi, ada kurikulum khusus yang disediakan oleh Hoshizora Foundation yang pastinya bakal menunjang gimana sih yang dibutuhkan teman-teman di setiap tahunnya, kayak gitu. Lalu yang keempat, itu tuh nanti ketika teman-teman sudah terpilih, teman-teman itu harus mengisi progress report, itu ada di setiap semester.
Nah, progress report ini apa? Progress report itu nanti isinya apa aja sih hal yang udah teman-teman lakuin di setiap semesternya, berapa nilai teman-teman, apa aja sih evaluasi diri, apa aja sih kesulitan, apa sih hambatan, bahkan apa sih yang teman-teman butuhkan gitu dari pihak beasiswa untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang teman-teman rasakan ketika di perkuliahan. Kayak gitu. Jadi progress report ini akan membuat teman-teman itu pada akhirnya juga termotivasi nih untuk terus-terusan aktif di kampus, terus juga akan selain juga memotivasi untuk aktif, teman-teman juga akan diakomodir kebutuhannya gitu, dan juga akan tetap didengarkan apa sih kesulitan dan keresahan dan hambatan gitu yang teman-teman rasakan selama perkuliahan kayak gitu, yang itu nanti akan teman-teman isi di progress report setiap semesternya kayak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu tuh ada ini udah ada ya, pendampingan selama 4 tahun. Lalu ada banyak proyek kolaborasi kayak gitu. Jadi selain yang ada 4 tahun ini, itu nggak jarang juga dari pihak Hosizora itu tuh suka membagikan, oh ini teman adik-adik bintang ada program A, ada program B. Ini juga terbuka untuk adik-adik bintang itu untuk mengikuti dan sebagainya. Nah, biasanya program ini tuh skalanya skala nasional gitu ya. Skala-skala yang besar, bahkan juga bikin kita tuh juga lebih punya relasi lebih antar sesama perempuan di Indonesia atau bahkan dengan pihak-pihak yang lebih besar dan lebih luas lagi. Kayak gitu. Nah, lalu juga karena ini juga penerima beasiswanya itu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga ada banyak batch-nya, pada akhirnya akan membuka relasi yang besar gitu, karena tersebar nih di semua Indonesia, dan bahkan juga kayak sekarang nih di sosialisasi sekarang, aku sebagai penerima beasiswa batch 3, ada juga tadi penerima beasiswa batch 5 dan segala macam, yang akhirnya justru kita saling kolaborasi dan kita tuh malah lebih kenal satu sama lain gitu, kayak gitu. Nah, lalu juga kalau misalkan nanti di selama perjalanan itu tuh kita tuh bisa untuk apa ya, kalau aku pribadi gitu ya, seringkali aku suka menghubungi gitu ya beasiswa dari Hosizora, dari pihak Hosizora ketika misalkan aku punya kesulitan atau hambatan sama perkuliahan gitu. Aku bisa menghubungi lewat WA, aku bisa menelpon dan segala macam. Dan biasanya itu juga dari pihak beasiswa atau pihak Hosizora itu juga nggak sungkan untuk mendengarkan gitu. Kayak gitu. Jadi itu bikin aku nggak merasa sendiri, dan bahkan bikin aku tuh juga tercover nih hal-hal yang jadi kesulitan dan hambatan. Kayak gitu. Dan yang terakhir itu, teman-teman itu bisa tetap mendaftar beasiswa yang lain itu di tahun kedua. Kayak gitu. Nanti lebih jelasnya ketika teman-teman itu sudah diterima gitu ya oleh beasiswa ini, nanti ketika inaugurasi, saat aku ya, ketika inaugurasi, itu akan ada semacam MOU atau perjanjian yang harus ditaati teman-teman sebagai penerima beasiswa, yang salah satunya akan dijelaskan lebih lanjut terkait kapan sih teman-teman itu boleh mendaftar beasiswa yang lain gitu, kapan sih teman-teman boleh begini atau begini, kayak gitu. Jadi akan sangat jelas do and don'ts-nya ketika teman-teman sudah menerima dari beasiswa ini, kayak gitu. Jadi ini beasiswanya selain mengcover biaya kuliah, juga mengcover kebutuhan dan apapun yang teman-teman rasakan selama 4 tahun kuliah, kayak gitu. Next slide. Nah, karena ini juga pertanyaan di kolom chat itu juga belum selesai dan pasti banyak banget, pun juga kita walaupun di akhir akan ada sesi sesi tanya jawab, tapi ketika teman-teman itu masih ada pertanyaan, ini beberapa kontak yang bisa dihubungin untuk bertanya lebih lanjut, kayak gitu. Ada dari nama resmi Universitas Program Hosizora Foundation, ada Kak Milah yang tadi aku sebutkan gitu ya, aku biasa juga untuk menghubungi Kak Milah, ini nomor WhatsApp-nya, atau juga bisa bertanya melalui email, dan juga bisa menghubungi kakak-kakak dari Lovely Sekolah Jabar. Siapa sih Lovely Sekolah Jabar? Itu tuh yang kakak-kakak yang sekarang itu sedang presentasi. Ada saya, Hanja Prilia, ada Kak Mita, ada Kak Wila, ada Kak Zahra, ada Kak Salwa. Kayak gitu. Nah, nanti di akhir mungkin kita akan kasih kontak-kontak kita gitu ya di kolom chat. Nanti silakan kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman walaupun acara ini udah selesai. Kayak gitu. Boleh tolong next. Nah, ini sekarang di akhir ya. Tadi kan kita udah pemaparan banyak banget nih, rinci juga gitu ya dari kita. Nah, sekarang gantian dong gitu ya. Kita pengen denger ceritaku gitu ya. Jadi ceritakan mimpi dan tentang dirimu gitu. Nah, gimana nih dari kakak-kakak yang lain, mungkin ada yang mau ditambahkan dulu?
Atau ada yang mau langsung on mic nih? Kita gantian, tadi kita udah udah sharing-sharing. Sekarang ada nggak yang mau sharing tentang cerita kalian atau mimpi-mimpi kalian yang pengen banget dicapai nih sekarang, apalagi utamanya sekarang ada dari beasiswa Glow and Lovely kayak gitu. Adakah yang mau on mic? Wah, ada nih. Boleh nih. Dari siapa nih? Boleh kenalan dulu? Perkenalkan, saya Anissa Nursidik dari Kalimantan Timur. Dari mana, Kak? Kalimantan Timur? Iya, dari Kalimantan Timur, Kak. Keren. Gimana tuh cerita dari Kak Anissa? Ya, saya bersekolah di SMK Negeri 1 Tenggarong dan keterima di PTN Universitas Negeri Surabaya. Di sana saya memilih jurusan D4 Tata Boga. Saya memilih D4 Tata Boga untuk kembali mendalami ilmu yang saya pelajari di SMK, yaitu Tata Boga. Saya berencana untuk menyelesaikan studi saya di Universitas Negeri Surabaya, kemudian ingin membangun sebuah bisnis yang bisa mengembangkan potensi perempuan-perempuan di daerah saya kemudian hari, supaya meningkatkan kemampuan dari perempuan-perempuan yang biasanya kurang ada dukungan di daerah kami, kemudian bisa membuat perekonomian menjadi lebih baik. Dan saya ingin mengikuti beasiswa ini untuk bisa mendapatkan lebih banyak teman di kalangan perempuan-perempuan yang lebih hebat-hebat lagi, kemudian bisa belajar banyak di luar sana. Terima kasih. Wih, keren banget ya cerita dari Anissa. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Keren banget. Kita bantu aminkan ya, semoga keinginan-keinginan baik, harapan-harapan baik dari Anissa itu bisa terwujud. Kayak gitu. Aku juga dulu dari daerah-daerah yang cukup jauh dan alhamdulillah keterima gitu. Jadi sangat-sangat memungkinkan untuk Anissa, bahkan teman-teman yang lain yang juga punya keinginan yang dan semangat yang sama gitu ya, untuk dapat juga nih beasiswa dan bahkan kesempatan-kesempatan lain di depan sana. Mantap Anissa. Nah selanjutnya, apakah mau langsung ke pertanyaan atau gimana nih dari kakak-kakak? Boleh Kak, pertanyaan. Oke, berarti mungkin dikembalikan dulu ke moderator kali ya. Oke, karena pemaparan dari kakak-kakak dari Glow and Lovely sudah selesai, terima kasih sudah menyimak dan juga antusias gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Nah, agar lebih interaktif lagi, akan dibuka pertanyaan secara langsung dan akan dipandu oleh moderator, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak semua. Masya Allah, pemateriannya dibawakan oleh pemateri yang luar biasa juga. Gimana nih teman-teman semua? Udah pada tertarik banget kan buat ikut gitu, ikut mendaftar daftar di beasiswa Glow and Lovely ini. Buat teman-teman yang masih kepo nih, masih ganjel, aduh kira-kira aku gimana ya gini. Nah, mending mumpung masih ada narasumbernya langsung dari penerima beasiswanya langsung, kita buka sesi tanya jawab. Silakan untuk sesi kali ini akan dibuka 3 pertanyaan dulu ya dari teman-teman, dan untuk teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Untuk 3 orang tercepat dulu, raise hand ya teman-teman. Baik, sudah ada dari Kak Tiara Saning. Selanjutnya, ada lagi?
Mohon maaf Kak sebelumnya kepada kakak-kakak narasumber, untuk pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu, lalu dijawab atau satu-satu gimana Kak? Boleh langsung aja mungkin. Boleh langsung aja. Langsung aja, boleh. Oke, kita tunggu satu lagi ya Kak. Baik, satu lagi dari teman-teman, barangkali ada yang bertanya. Oke, sudah 3 orang penanya ya teman-teman. Tadi dari Kak Tiara Sani, Kak Firly, dan Kak Sabrina Bunga. Ya, untuk 3 penanya terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama tadi dari Kak Tiara Sani. Silahkan Kak, boleh di online. Oke, baik. Sebelumnya saya izin off-cam Kak, soalnya saya lagi ada kegiatan juga, tapi saya usahakan untuk bisa join karena ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan langsung, khususnya kepada kakak-kakak yang telah menerima beasiswa GAL. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Sani Naifadia Fati, Kak. Saya lulusan dari Madrasah Aliyah Negeri di Balikpapan. Saat ini sebenarnya saya alhamdulillah sudah keterima lulus di Universitas Tadulako di jurusan farmasi itu kemarin tahun 2022. Nah, yang mau saya tanyakan itu tahun ini kan saya ingin mendaftarkan diri lagi di salah satu perguruan tinggi negeri. Nah, yang mau saya tanyakan ini Kak, yang pertama apakah saya masih boleh mendaftarkan diri di beasiswa Glow and Lovely ini walaupun saya sudah keterima di salah satu univ negeri, tapi kan karena saya lihat persyaratan untuk bisa mendaftarkan diri di Glow and Lovely ini kan intinya seseorang ini tetap mengikuti atau mendaftarkan diri di suatu perguruan tinggi negeri tahun 2023-2024 ini. Lalu pertanyaan saya yang kedua, untuk mengikuti kegiatan capacity building-nya itu Kak, kan yang tadi saya dengar itu katanya dilakukan secara offline ya kalau nggak salah. Nah itu untuk teman-teman yang sekiranya berada di luar pulau seperti saya yang berada di Sulawesi Selatan, itu kira-kira untuk mengikuti capacity building-nya apakah harus ke Yogyakarta juga atau ke tempat pelatihannya itu juga secara offline, dan untuk kesananya apakah ada dibiayai oleh pihak Hosizora atau Glow and Lovely atau bagaimana ya Kak? Mungkin itu saja sih yang saya tanyakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaannya akan langsung dijawab langsung atau kita tampung dulu beberapa pertanyaan, Kak? Boleh dijawab langsung aja mungkin ya, Kak. Oke, boleh, Kak. Oke, nah jadi untuk pertanyaan pertama itu untuk kuliah bisa daftar beasiswa lagi apa enggak gitu kan ya? Nah, jawabannya itu boleh. Nah, asalkan Kak siapa tadi pertanyaannya? Kak Tiara ya? Iya Kak, Tiara Kak. Iya, boleh mendaftar beasiswa Glow and Lovely ini asalkan Kak Tiara ini merupakan SMA-nya itu 3 tahun terakhir gitu Kak, 3 tahun angkatan yang sudah lulus SMA gitu, 3 tahun terakhir. Berarti kalau tahun sekarang itu dari tahun 2021 sampai 2023 lulusannya. Iya Kak, benar Ya, Kak. dan asalkan mendaftar SNBP lagi gitu Kak. Soalnya memang di kriterianya itu harus lolos dari jalur SNBP gitu kan ya. Jadi untuk pertanyaan kedua mungkin akan dijawab oleh kakak-kakak yang lain. Karena kebetulan aku sendiri waktu itu online ya Kak, angkatannya. Oh iya Kak. Oke, aku mau jawab ya untuk pertanyaan kedua untuk capacity building. Nah, jadi sebenarnya untuk aku
ketika angkatan aku tuh untuk capacity building-nya itu, kalau capacity building-nya aku itu online setiap tahun. Tapi yang offline itu adalah inaugurasinya saat itu, yang inaugurasi yang ketika kita baru terpilih di awal, terus dikumpulkan semuanya dan ada inaugurasi. Itu waktu itu di Jogja. Nah itu iya tercover, walaupun waktu itu teman aku juga ada yang dari Pontianak dan segala macam, itu juga sama di cover dari tiket pesawatnya, aku pun tercover dari tiket keretanya dan segala macam gitu. Kayak gitu. Jadi untuk yang di luar kota itu tuh tetap diakomodir oleh siswa dan beasiswa, tapi untuk inaugurasinya. Nah untuk capacity building-nya itu tuh ketentuannya kalau mungkin bisa beda-beda, tapi ketika aku itu tuh untuk capacity building setiap tahunnya itu online kayak gitu. Nah tapi bisa jadi aja offline gitu kayak gitu, karena itu biasanya tergantung dari keputusan dari pihak siswanya juga kayak gitu. Baik, untuk Kak Tiara, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Iya, alhamdulillah Kak sudah terjawab, sudah clear. Terima kasih sebelumnya untuk kakak-kakak yang sudah menjawab. Baik, terima kasih untuk Kak Tiara dan kakak-kakak yang sudah menjawab. Selanjutnya kita buka dua lagi ya. Untuk Kak, mohon maaf ya, ini saya sesuai dengan urutan yang masih Raisen aja, dari Kak Regina dan nanti dilanjut oleh Kak Selvi ya. Silakan untuk Kak Regina, untuk unmute boleh. Baik Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regina Darmawanti, asal dari Bandung. Saat ini alhamdulillah saya sudah terima dalam perguruan tinggi negeri Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi begini Kak, saya ingin bertanya. Kan saya sudah keterima dalam jalur SNBP. Nah, ketika dalam pengisian esai nanti, apakah boleh saya memasukkan mengenai hal kalau diri saya itu sudah keterima dalam SNBP seperti itu, Kak? Oke, baik. Makasih banyak Kak Regina atas pertanyaannya. Nah, tadi pertanyaan itu apakah boleh ya menyertakan sudah lolos SNBP gitu ya di esai? Sebenarnya boleh-boleh aja ya Kak. Karena kan esai itu sebanyak 300 kata itu isinya mengenai profesi yang dicita-citakan. Lalu selama 3 tahun SMA, kegiatan apa saja. Nah, di sana mungkin bisa dijelaskan ya, kalau misalnya selama 3 tahun SMA ini, Kak Regina ini sudah lolos nih di SNBP gitu. Lalu juga setelah itu menceritakan tahap-tahap untuk mencapai profesi yang diinginkan, lalu apa yang mendukung cita-citanya gitu. Jadi boleh ya. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, untuk Kak Sabrina, sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah ya. Untuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan dari Kak Selvi Hermawati, silakan. Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Selvi Hermawati dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Apa? Kita harus Mohon maaf sebelumnya Kak Selvi. Halo, mohon maaf sebelumnya Kak, suaranya putus-putus. Boleh diulang? Ya. Saya coba oke, soalnya kayaknya sinyal masih. Apakah suara jelas? Untuk Kak Selvi, mohon maaf jaringannya masih agak kurang ya, masih kresek-kresek gitu ya. Boleh minta tolong di kolom chat aja ya, nanti langsung dijawab oleh kakak-kakak pematerinya. Nah, apakah suara saya sudah jelas, Kak? Ya udah, sekarang sudah jelas, Kak. Nah, kira-kira nih kriteria buat lolos beasiswa itu kan
Di situ ada kayak upload berkas, kayak piagam prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, apakah hal tersebut menjadi pertimbangan dan mempengaruhi kita bisa lolos atau tidaknya? Dan kemudian pada sertifikat itu kan saya punya beberapa sertifikat. Ada yang dari Kemendikbud, yang resmi gitu. Ada yang kayak yang diadakan universitas-universitas. Nah, apakah hal tersebut berpengaruh bagi lolos atau tidaknya saya untuk nantinya mendapatkan beasiswa Glow and Lovely ini? Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Tadi siapa ya pertanyaan yang bertanyanya? Saya Kak Selvi. Oh ya, Selvi. Oke. Nah, jadi si sertifikat-sertifikat penghargaan itu tentunya berpengaruh ya, menjadi pertimbangan untuk proses seleksinya. Akan tetapi tidak menjadi jaminan nih kalau misalnya, misal aku submit beberapa sertifikat kompetisi ini nih, tapi nggak jadi jaminan kalau misalnya hal tersebut bisa membuat kita lolos gitu di beasiswanya gitu. Nah, kalau misalnya ya sertifikatnya dikeluarkan oleh lembaga tertentu gitu kan ya. Nah, mungkin sebenarnya ini yang lebih tahu kakak-kakak dari Hosizora sebagai penyelenggaranya mungkin ya, tapi izin menjawab juga kalau misalnya mungkin berpengaruh untuk keabsahan si lembaganya gitu. Akan tapi balik lagi ke yang awal, jadi nggak menjadi jaminan kalau misalnya bisa menjadi lolos. Mau nambahin juga ya, jadi betul gitu ya tadi kata Kak Bella, kalau misalkan memang itu berpengaruh tentu aja karena itu juga jadi bukti apa aja sih pengalaman sama prestasi yang udah kita lakukan kayak gitu. Cuman itu kan diuploadnya itu ketika di administrasi juga gitu ya. Nah kan penguploadan sertifikat itu nggak jadi satu-satunya yang dinilai gitu ya. Jadi jangan lupa dimaksimalkan juga di esainya. Jangan lupa juga dimaksimalkan juga di jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di seleksi administrasi gitu. Dan nanti itu kalau ketika aku gitu ya, ketika memang sudah lulus administrasinya, nanti sertifikat itu atau pengalaman-pengalaman itu tuh akan dipertanggungjawabkan lagi di wawancara gitu, kayak gitu. Jadi nanti di wawancara pun akan juga dilihat gimana sih apa ya valid tidaknya, terus gimana sih lebih jauhnya tentang pengalaman tersebut gitu. Jadi ini tuh jadi salah satu yang apa ya yang berpengaruh aja tapi nggak menjamin keseluruhan karena masih banyak banget poin-poin lain gitu ya yang memang harus kita siapkan lebih rinci juga gitu. Bahkan di esai juga kan memang itu pun ada beberapa esai yang harus diisi kayak gitu, foto dokumen dan segala macam. Itu kalau misalkan ada yang kelewat pun itu juga bisa jadi hal yang apa yang merugikan buat kita gitu kayak gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan dari semuanya kayak gitu. Oh iya, sama ini lagi Kak, kalau itu ada ketentuan kayak kita harus, kan saya juga alhamdulillah kemarin lolos SNBP di Universitas Siliwangi yang bertempat di Tasikmalaya. Nah, kan kalau misalkan saya lihat dari ketentuan beasiswa KUPK itu harus kayak mempertahankan nilai. Dan ada beberapa MOU dengan Kemendikbud gitu kan. Nah, kalau beasiswa Glow and Lovely juga apakah seperti itu? Yang salah satunya harus mempertahankan nilai gitu. Betul, Selvi. Jadi untuk penerima Glow and Lovely ini harus ya mempertahankan ini nilainya karena itu juga termasuk bentuk tanggung jawab kita ya terhadap apa yang kita dapatkan dari beasiswa ini. Gitu mungkin kakak yang lain bisa menambahkan. Oke, nanti kalau kakak yang lain mau menambahkan boleh langsung ya. Ya itu harus dipertahankan nilainya itu harus karena nanti kan tadi udah dijelasin ya ada progress report di setiap semester. Nanti nilai-nilai itu bakal kita kirim gitu ke pihak beasiswa di setiap semesternya kayak gitu. Cuman jangan jadi juga hal yang bikin stres berlebihan gitu ya karena ketika memang ada penurunan dan segala macam itu pun nggak jadi hal yang punishment yang besar atau segala macam, justru akan juga apa ya jadi terbuka juga gitu dari kita ke pihak beasiswanya kira-kira kalau misalnya ada hambatan atau rintangan kemarin itu kenapa dan segala macam. Nah itu juga dilaporkan aja di progress reportnya atau bahkan bisa langsung hubungin dari pihak beasiswanya gitu kayak gitu. Jadi itu mah bentuk tanggung jawab kita juga gitu loh untuk mempertahankan nilai tapi juga tetap memvalidasi apapun rintangan dan hambatan yang dilalui sama kita ketika perkuliahan berlangsung kayak gitu. Oh iya Kak, baik. Terima kasih.
Baik, untuk Teh Selfie, bagaimana? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, Sudah Kak. cukup jelas? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Karena sudah ada 3 penanya, apakah kira-kira dari kakak-kakak pemateri akan dilanjut lagi? Boleh ada pertanyaan lagi atau sudah dicukupkan saja? Dan kalau misalnya teman-teman yang masih mau bertanya, apa langsung dihubungi ke yang tadi sudah dijelaskan, dicantumkan nomornya? Iya Kak, untuk Kak, info misalnya selanjutnya. untuk sekarang masih ada yang perlu ditanyakan atau dijawab, nanti kita cantumin kontak kita Kak di kolom chat. Oke, jadi untuk sekarang ini dicukupkan saja ya untuk 3 pertanyaan, Kak. Kalau dari pihak Arunikanya masih ada waktu atau udah nggak ada waktu pun nggak apa-apa untuk diselesaikan. Tapi kalau misalkan masih ada waktu, kayaknya fine-fine aja deh, tergantung dari kakak-kakak Arunikanya atau dari beasiswa dari kakak-kakak GAL juga kayaknya masih available mungkin. Bagaimana nih? Ya kan ya? Iya. Jadi gimana waktu dari Kak Arunika aja? Baik, masih ada sedikit waktu lagi, jadi boleh untuk 3 pertanyaan lagi. Silakan, saya bakalan nyebutin yang duluan Raisennya di sini sesuai urutannya ya. Silakan untuk, sebentar, ada beberapa yang udah memang dari tadi Raisen. Untuk Kak Aura, silakan boleh on. Halo Kak, terima kasih sebelumnya udah diizinin buat nanya. Sini aku mau nanya tentang token listrik. Yang token listrik. Kedengeran nggak Kak? Oke. Yang token listrik itu kan di-scan. Nah, scan-nya itu yang kayak per bulan isi atau kayak rekapan per bulan setiap bulannya gitu, atau cuma 1 bulan terakhir gitu? Oke, Aura, mungkin aku izin menjawab ya. Ketika saat GAL batch 5, ketika aku itu diambilnya token listrik di bulan terakhir. Jadi tidak perlu mencari-cari di bulan-bulan sebelumnya. Karena kan pada dasarnya pemakaian listrik itu memang berbeda-beda, tapi tentunya per bulannya bakalan tidak berbeda jauh dan diambil yang paling terakhir aja gitu. Misalnya ketika Aura ingin mendaftar pada saat ini, berarti diambilnya ketika di bulan token listrik di bulan Maret, seperti itu bisa. Apakah terjawab? Terjawab Kak, makasih ya Kak. Sorry, Oke. Ya, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan untuk Kak Anissa Nur, boleh on mic. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aspiani. Izinkan saya untuk bertanya. Saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, kan untuk formulir pendaftarannya kan ada berkas-berkas. Kemarin saya waktu mau mengedit foto berkasnya itu tidak bisa diedit. Kenapa ya, Kak? Dan yang kedua pertanyaannya, untuk home visit-nya kan bisa online atau offline. Apakah nanti ada jadwal yang diberikan dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukannya itu waktu mau datang ke rumahnya atau semisal mau video call-nya? Terima kasih. Oke, makasih banyak Anissa atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang pertama itu mengenai nggak bisa ngedit ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan teknis itu bisa ditanyakan langsung ke pihak Kosizoranya ya. Nanti kontaknya mungkin bakal kita
kirim juga di akhir setelah ini, atau mungkin tadi sudah mencatat di slide akhir ada itu kontak dari mahasiswanya. Lalu pertanyaan kedua itu boleh diulang nggak, Nisa? Baik, untuk pertanyaan yang kedua, untuk kan ada home visit nanti, kan bisa online atau offline. Apakah nanti waktu mau melakukan home visit itu secara online atau offline itu kan diberikan jadwal semestinya. Nah itu nanti sesuai dengan jadwalnya atau tidak ya? Kalau semisal offline kan datang ke rumah, itu diberikan sesuai dengan jadwal itu atau bisa juga nanti berubah? Begitu, Kak. Oke, untuk teknis home visit-nya mungkin online atau offline itu karena keadaan ya, karena berhubung tahun-tahun kemarin mungkin masih ada COVID, jadi diadakannya secara online gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang sudah normal kembali, mungkin bisa saja diadakan secara offline gitu. Nah, untuk jadwalnya itu biasanya memang sudah diadakan jadwalnya yang secara jelasnya gitu. Misalnya hari sekian, tanggal sekian, gitu, jam sekian. Nah, kalau misalnya di aku sendiri waktu zaman aku di batch 5 itu kebetulan sesuai waktunya dengan yang diberitahukan di email. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya yang berpengalaman di home visit offline mau menambahkan? Iya, di hari yang sama sesuai jadwalnya sih. Cuman untuk jamnya itu bisa saja kondisional, nanti dihubungi lagi sama pihak OSIS juaranya gitu untuk tepatnya jam berapa. Tapi untuk hari dan tanggal sesuai sih gitu. Baik, untuk Kak Anissa, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Iya, sudah terjawab, Kak. Oh iya, mau tanya satu lagi boleh? Boleh, Kak, silakan. Mohon maaf, mau tanya, kalau semisalkan pengumumannya untuk beasiswa Glow and Lovely ini kan Agustus. Nah, semisal kalau sudah pembayaran UKT dulu, nanti untuk uang yang sudah diterima waktu beasiswa itu nanti bagaimana ya, Kak, keselanjutannya? Karena sudah bayar UKT yang pertama buat awal masuk. Izin jawab. Jadi kalau untuk batch aku itu nanti bukti UKT kita disimpan aja, nanti uang yang telah dicairkan bisa untuk mengganti uang yang telah kita bayarkan saat UKT gitu, Kak. Jadi nanti limpahan dananya di saat inaugurasi itu sesuai nominal yang telah ditentukan, itu kita yang mengalokasikannya bebas di plotting kemana-mananya gitu, asal sesuai dengan kebutuhan akademik. Jadi nggak langsung dipotong dari pihak sananya untuk UKT sekian-sekian langsung ke connect ke univnya, enggak. Jadi kita yang mengalokasikan uang tersebut gitu untuk kebutuhan akademik, asal harus ada bukti pembayarannya, karena nanti setiap semester wajib mengisi laporan pertanggungjawaban uang tersebut gitu, Kak. Baik, gimana untuk Teh Anissa? Apakah sudah terjawab? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya dan waktunya. Baik, terima kasih juga. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari silakan Dea Silvi, dipersilakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Jadi di sini saya mau bertanya, yang pertama itu keuntungannya tuh apa aja sih kalau kita mendapatkan beasiswa ini? Terus yang kedua tuh jangka waktunya kita mendapatkan beasiswa ini tuh berapa lama, Kak? Atau cuma 1 tahun atau seterusnya tuh kita bisa mendaftar lagi atau tidak? Itu, Kak. Terima kasih ya, Kak. Izin menjawab ya, Kak. Jadi untuk benefitnya apa aja, tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Selain mendapatkan bantuan
dalam bentuk tadi material, finance, juga kita dapat capacity building gitu. Itu untuk upgrade skill kita nanti setiap tahunnya. Itu berarti kalau 4 tahun berarti kita dapat 4 kali capacity building. Itu kita tentang skill-skill gitu yang menunjang karir kita gitu. Itu terus kita juga dapat pendampingan intens. Kita dibuatkan grup. Grup itu nanti untuk misalnya untuk terus ngeiniin semangat kita gitu, bagaimana proses kita gitu, dan kita tuh ada ngisi progress report itu setiap 6 bulan sekali, artinya setiap 1 semester kita isi progress report, itu jadi terpantau gitu langkah kita, proses akademik kita itu kita diisi, misalnya IPK-nya berapa, terus hambatannya gimana, tantangannya gimana. Jadi kitanya juga lebih aware untuk ningkatin lagi prestasi akademik kita. Jadi benefitnya tadi dapat bantuan finance, kemudian ada capacity building untuk ningkatin skill kita, terus kita juga jadi lebih terpantau karena ada ngisi progress report setiap 1 semester sekali. Terus kita kalau ada apa-apa keluhan, kita bisa cerita gitu, terbuka banget. Oasis Jora ada Kak Milah yang selalu setia ya. Kita bisa WA atau kita bisa say hello di grup. Itu sih Kak. Terus yang kedua tadi pertanyaannya, bentuknya ya, bentuk beasiswanya. Jadi untuk pelimpahan dana di 1 tahun pertama di 1 kali gitu. Kita dibuatkan rekening, kemudian dananya ditransferkan langsung ke situ sesuai nominal yang telah ditentukan. Dan kalau untuk di tahun-tahun berikutnya kita tidak menerima fresh money lagi, tapi tadi bentuknya capacity building, sharing dan sebagainya gitu. Jadi untuk dana itu di pas inaugurasi aja setelah kita lulus, kita disatukan ada wisudanya gitu. Nah itu aja sih. Baik, terima kasih ya Kak. Sedikit menambahkan ya. Jadi sama sih tadi untuk yang pendanaan itu kan di awal bakal dikasih. Nah tapi juga kalau nggak salah itu nanti dari pihak Oasis Zoranya itu biasanya juga ada pembagian setiap tahunnya. Misalkan di tahun pertama itu dikasihnya berapa juta dulu, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tahun keempat berapa gitu. Kayak gitu. Nah itu untuk membantu kita nge-manage uangnya biar sampai semester akhir tuh kita masih punya pegangan uang kayak gitu. Tapi bisa juga langsung semuanya di awal kayak gitu. Kayaknya itu nanti ketentuan lebih lanjutnya itu mungkin nanti akan dijelaskan ketika memang teman-teman itu udah keterima gitu kayak gitu. Iya Kak Andili, jadi memang 1 tahun pertama langsung dikasih, cuman di hide gitu ya di rekeningnya gitu, jadi nggak bisa diambil, di hold gitu. Yeah. Jadi tetap nominalnya langsung ditransfernya sesuai nominal yang ditentukan, tapi nanti kata Kak Andili itu di hide gitu, jadi nggak bisa ngambil setahunnya itu sekitar kemarin sepertiganya yang mungkin dari bagian totalnya. Ya kayak gitu. Tapi untuk hal itu sebenarnya bisa tetap juga dikomunikasikan aja ke pihak beasiswanya kalau ada hal-hal yang urgent dan segala macam gitu. Kayak gitu sebenarnya tujuan itu mah intinya mah untuk membantu kita tetap punya pegangan uang sampai akhir perkuliahan kayak gitu. Hal-hal di luar kendali itu bisa jadi hal-hal khususnya itu bisa langsung aja dihubungin ke beasiswanya nanti kayak gitu. Jadi don't you worry juga sih kayak gitu. Baik, untuk Kak Dea, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oh, sudah Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Baik, terima kasih. Karena pertanyaannya cukup banyak ya teman-teman, dari kakak-kakak pemateri juga sudah melampirkan tadi ya, siapa ya itu yang di WhatsApp, boleh ke WhatsApp, terus juga nanti kakak-kakak bakal ngasih ini ya, nama sosial media kakak untuk bisa dihubungi secara langsung. Dan karena waktunya kita yang terbatas gitu ya, sudah dicukupkan saja pertanyaan secara langsungnya, Q&A secara langsungnya. Dari kakak-kakak pemateri, apakah ada yang mau disampaikan lagi?
Kalau untuk pemaparannya cukup, tapi mungkin kita mau ada satu pertanyaan ya untuk peserta gitu, biar nanti ada 2 praksi dari kita kayak gitu. Baik, sebelumnya buat teman-teman yang raisen, boleh diturunin dulu raisennya. Dan nih dari kakak-kakak bakalan ngasih pertanyaan. Siapa cepat yang duluan raisen dan bisa menjawab, nanti bakalan dikasih door prize sama kakak-kakak. Silakan, Kak. Ya, jadi pertanyaannya satu ya, pertanyaannya. Beranak, tapi beranak 7. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Oke. Pertanyaannya, coba sebutin tahapan seleksi beasiswa GAL dan jelasin singkat. Siapa duluan tuh, Kak? Ayo loh. Oke, sebentar ya, Kak. Kita cek. Ada Kak Novi Nurdianti. Boleh nggak? Yang duluan? Iya. Ya, halo Kak. Silakan. Halo, silakan boleh dijawab, Kak. Oke, untuk tahapan seleksi beasiswa LLP itu ada 3. Yang pertama, seleksi administrasi, itu tuh buat upload berkas, sama ada esai, berkas-berkasnya kayak gitu. Udah gitu, yang kedua ada seleksi wawancara, yang akan dilakukan offline ataupun online. Dan yang ketiga, home visit. Kalau itu buat wawancara ke orang tuanya juga dan datang ke rumah. Gimana? Sah? Sah? Semua sah? Benar? Benar. Benar. Oke. Oke, nanti kalau tadi siapa yang jawab, Kak? Tadi Aku Kak Novi Nurdianti. Kak Novi Nurdianti yang jawab. Iya. Nanti kalau di tahap wawancara ditanya misalnya kenapa Kak Novi layak mendapatkan beasiswa ini, nanti jawabnya gimana tuh? Maaf Kak, boleh diulangi? Iya, kalau Kak Novi lolos administrasi, kemudian di tahap wawancara ditanyain nih, kenapa Kak Novi layak mendapatkan beasiswa ini? Nah, nanti kira-kira jawabnya mau gimana nih? Pertanyaan bonus tuh. Yuk. Oke, jadi aku udah memenuhi persyaratan administrasi. Aku juga mempunyai mimpi, maaf, aku juga mempunyai mimpi untuk meraih impian aku. Baik itu aku juga udah mempunyai rencana matang buat ngeraih impian aku. Aku juga berasal dari keluarga yang kurang mampu dan aku juga ingin berkontribusi untuk masyarakat. Oke, sip. Semoga ya tinggal banyak-banyak doa dan kita harus menemukan faktor X dalam diri kita gitu. Apa yang membuat kita layak mendapatkan beasiswa ini gitu ya. Faktor X. Siap. Gimana nih, Kak? Masih ada yang mau ditanyakan lagi untuk para peserta? Kayaknya udah cukup ya. Nanti kayaknya kalau udah selesai bakalan banyak banget yang mau nanya. Makasih untuk antusiasnya. Untuk tadi yang udah menjawab, bisa menghubungin kita kali nanti mungkin kita akan kasih ide kita. Nanti silakan untuk yang tadi menang dihubungin ke salah satu DM IG kita. Nanti akan kita kirim untuk hadiahnya kayak gitu. Terima kasih untuk antusiasnya teman-teman. Dikembalikan lagi ke moderator. Asik, alhamdulillah ya. Selain kita dapat informasi, ilmu, kita juga tadi ada yang dapat door prize gitu ya dari kakak-kakak ini. Ya, jadi untuk teman-teman, terima kasih banyak ya untuk pertanyaannya. Sangat antusias sekali, banyak sekali yang mau bertanya gitu ya. Kami aja yang nggak expect gitu bakalan sebanyak ini yang bertanya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih mau bertanya, silakan boleh nanti dihubungi kakak-kakak pematerinya gitu ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya dari kakak-kakak, apakah ada closing statement perwakilan dari kakak-kakak pemateri?
Halo Kak, maaf. Ada perwakilan mau memberikan closing statement? Boleh, Kak. Oke. Boleh. Oke, silakan Kak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman dari udah banyak banget ini 72 orang yang telah menyempatkan waktunya ya untuk berbagi atau sharing-sharing bersama kita di sini dan juga semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan dapat tercapai dan jangan lupa dan kita tunggu ya teman-teman semuanya untuk daftar di Glow and Lovely Bintang Beasiswa tahun ini. Baik, terima kasih Kak Wila, Kak Adli, Kak Mita, Kak Zahra, dan Kak Salwa atas waktunya, atas kesempatannya juga untuk memberikan informasi bagi kita semua. Sayang banget ya, kalau tahun kemarin aja tahu gitu ya, aku tentang ini gitu, khususnya aku tahu beasiswa ini, mungkin aku ikutan juga, tapi sayangnya sudah terlewat ya, saya sudah jadi mahasiswa gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga teman-teman semua di sini bisa menjadi bagian daripada penerima beasiswa GAL ini, gitu ya. Dan semoga teman-teman semua ini dilancarkan studinya, segala urusannya juga di perkuliahan nanti. Terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila selama memandu kegiatan kali ini terdapat kekeliruan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Sama-sama Teh Junizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi belibet gini nih. Saking semangatnya gitu ya. Makasih banyak Teh Juni karena telah memandu jalannya diskusi pada kegiatan Info Session Bintang Beasiswa 2023 ini bersama Arunika. Nah, gimana nih teman-teman? Sebelum kita ke acara selanjutnya, yuk kasih reaction-nya yuk dari teman-teman semua. Aku mau lihat nih, emoticon boleh, mau reaction juga nggak apa-apa. Aku mau lihat seberapa serunya gitu di info session kali ini. Ayo teman-teman. Wah, banyak yang lope-lope gitu ya. Ada lagi nggak dari teman-teman yang kasih reaction gitu boleh? Ada nih dari Teh Mita. Teh Mita, halo Teh Mita. Ya Kak. Boleh dikasih tahu gitu ke kita, di spill gitu, kenapa gitu, kasih emot gitu, kenapa gini gitu. Kenapa nih kira-kira Teh? Iya, seneng. Tapi seneng gitu nggak ini ya, nggak nyambung ya, seneng kok gitu ya. Nggak, itu aja, greget aja, emot itu lucu banget, jadi aku itu. Oke, berarti ekspresinya kayak seneng banget gitu, mungkin gitu ya Teh ya. Oke, dari teman-teman banyak juga nih. Wih, ada yang pakai emot kucing juga sambil ketawa, lucu-lucu ya. Teh Juni nggak kasih reaction nih. Coba satu dari Teh Juni nih kira-kira. Wih, udah dong, Wow. Coba Semangat sih Teh Juni, artinya. kenapa harus heart gitu? Kenapa harus hati? Ini aku ngasih semangat buat teman-teman semua yang lagi berjuang menunggu SNBT ataupun teman-teman yang udah lolos, semangat kuliahnya. Wih, keren. Semangat teman-teman semua. Apalagi buat calon-calon ini ya, calon-calon yang mendapatkan beasiswa dari Glow and Lovely juga. Oke. Oke, baik teman-teman semua. Keren-keren banget ya pemateri kita kali ini. Juga tadi nggak lupa sama moderator yang keren abis gitu. Dengan sabar, kayak teman-teman ada yang nanya, ada yang itu, ada yang ini gitu ya, teteh-teteh semuanya. Semoga diberikan menjadikan pahala gitu karena udah kasih kita informasi tentang beasiswa kali ini. Aku mau coba ngobrol-ngobrol sedikit nih sama, boleh siapa yang mau di unmute, kita ngobrol sama aku. Kita review kegiatan hari ini. Kesan-pesannya boleh. Kalau nggak ada, aku tunjuk lagi ya. Tadi banyak banget perasaan yang raise hand, yang mau interaksi gitu. Kenapa sekarang pada nggak ada? Aku mau ngobrol sama Teh siapa ya? Ada Teh Dea Silvi. Halo Teh Dea Silvi.
Oh, halo Teh Dea. Oke, kita oke teman-teman, sekedar informasi dari Teh Wila di kolom chat. Ini kontak dari Hoshizora Foundation juga. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung. Nah, teman-teman udah ada kontaknya, boleh langsung ditanya aja ke sini. Nah, oke teman-teman semua, karena waktu telah menunjukkan jam 11 kurang, jadi waktunya kita untuk berpisah. Nah, teman-teman semua, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum ditutup, kita melakukan sesi foto terlebih dahulu. Yuk teman-teman, kita on cam. On cam semuanya, kita foto bareng. Aku tunggu selama 2 menit ya teman-teman untuk siap-siap on cam. Biar nanti muka teman-teman saling kenal, bisa mutualan di Instagram gitu. Karena melihat, terus kita kenal sama tete-tete yang tadi ngasih materi juga gitu, kenal sama moderator kita juga. Nah, kita tunggu lagi ya. Ayo teman-teman, ada Teh Salima, Teh Najmi, Teh Rina, Teh Nita, ayo on cam semuanya yuk. Oke, yang lainnya udah pada siap-siap nih. Ada Teh Fani. Halo Teh Fani, Teh Dea, kita on cam dulu yuk. Teh Najmi, Teh Rina, Teh Nita, Teh Isma. Ada juga nih Teh Zahra, Teh Firly. Ayo on cam dulu. Kita foto bareng-bareng biar kita saling kenal. Nanti kalau mau teman-teman mau bikin snapgram, teman-teman tag Arunikanya. Nanti sama Arunikanya di post gitu kalau boleh. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kita tunggu sampai 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, siap-siap teman-teman semuanya. Kita hitung bareng-bareng, langsung aja dipersilahkan kepada Kang Aji. Oke. Terima kasih Vera. Dalam hitungan 3 ada 2 slide, jadi tiap slide bakal 2 kali foto. Siap-siap ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Beranjak ke slide 2. Hitungan 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Vera. Oke, baik. Terima kasih Kang Aji. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih rekan-rekan yang telah on cam, jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain. Terima kasih pula kepada Glow and Lovely juga Hoshizora Foundation yang berkolaborasi dengan Arunika Mengabdi karena telah memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan generasi bangsa untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri dengan memberikan beasiswa kepada setiap pemenangnya. Atas segala ilmu yang sangat bermanfaat, tentunya ilmu ini akan sangat-sangat berguna bagi kami sebagai pelajaran ke depannya. Kata bijak mengatakan tiada gading yang terterak, tiada salah yang termaafkan. Saya, Vera Nursantika Permana, selaku Master of Ceremony kali ini, izin menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada pagi kali ini. Dan terima kasih pula atas partisipasi yang telah luar biasa dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.
Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. See you. Semangat semua. Yuk, semangat lolos jalur SNBT, guys. Amin. Banyak-banyak doa.